Ya. Nun sewu. Di sini kan ya bukan permasalahan. Di sini kan banyak apa namanya kalau kita dengar khotbah gitu, terutama khotbah Jumat. Itu selalu yang diangkat dalam awal dari khotbah Jumat itu sendiri itu selalu bahwa bid'ah itu adalah semua bid'ah itu ada dolalah. Jadi hadis tentang bid'ah yang dolalah gitu. Ya. Terus itu yang mungkin menjadikan ya salah satu sebab kenapa ada sedikit perpecahan, ada sedikit friksi antara yang mengatakan bahwa bid'ah itu dolalah dan sebagainya dengan yang menganggap bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau lo Cak Nun gimana Cak? Nah, mereka menjelaskan nggak bid'ah itu apa? Kan khotibnya mestinya ngomong gitu. Saudara-saudara, gedok itu terbuat dari ketela pohon. Ketela pohon itu ditanam di tanah yang begini. Ada ularnya yang membawa gini-gini, maka gedok itu haram, begitu. Nah, kalau bid'ah itu dolalah, dijelasin dulu bid'ah itu apa dari epistemologinya ya, harafiahnya, baru maknawiyahnya kan gitu. Lah enggak, moro-moro bid'ah haram ngono toh. Lah ngono iku cangkeme arek-arek iku. Apa? Belum tahu CNN. Maksud saya gini, mbok dijelaskan dulu supaya, makanya kan saya bilang kalau tadabbur enggak mungkin dia gitu. Kalau pakai tadabbur, sebenar apapun saya, belum tentu saya omongkan. Saya harus membaca forum, saya harus membaca responden saya. Meskipun saya bernafsu ingin ngomong sesuatu hal, saya tahan. Makanya acara kita bisa 8 jam, Anda tahu. 8 jam karena saya tidak mungkin melukai mereka, tidak mungkin mengecewakan mereka secara agak ekstrim. Sehingga mereka kerasan sampai jam piro ae, kerasan jam 3, 4, 5. Nek gak ono subuh mesti bablas jam 8 jam 9. Untung ada subuh. Itu Mas. Karena kita menjelaskan semua. Jadi saya ingin Mas, Allah itu al-badi. Jadi Allah itu maha pembid'ah. Terus kan piye nek bid'ah iki dolala, tak kandhane Gusti Allah, sampean dikek dolala sampean. Bid'ah itu sekali lagi bid'ah itu membikin sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Misalnya Gus Mus mengatakan itu kalau sampai Jumatan ditambahin itu bid'ah besar. Tapi Gus Mus ya gak jelas no ya. Maksudnya kita besar ya apa kan seolah-olah Jumatan lalu di gerakan 212 itu bid'ah segala macam. Memang bid'ah. Belum pernah ada orang 7 juta Jumatan di jalan raya kan gitu. Itu kan bid'ah namanya. Apa namanya, gabungan antara 7 juta Jumatan sama jalan protokol, itu bid'ahnya di situ. 7 jutanya enggak bid'ah, Jumatannya enggak bid'ah, jalan protokolnya bid'ah. Begitu digadokno. Bid'ah itu sama dengan kopi dikai sambel, bid'ah. Nek gak percaya coba ambil kopi terus kasih sambel. Lak gebres-gebres sampai. Jelas ya Mas ya. Nah menurut saya kasusnya seperti yang saya omongkan pertama, ndak arif, ndak bijaksana, mbok dijelasin kepada umat. Dan sebentar, saya tanya gini, mbok kita itu, mbok pemimpin-pemimpin itu punya kebijaksanaan kepada umat. Misalnya gini, kok serabutan toh setiap khotib ngomong sakarepe, setiap NU ngomong sakarepe, Muhammadiyah ngomong sakarepe, mbok rapat MUI, Basul Masail NU, Majelis Tarjih dan majelis-majelis fikih yang lain dari kelompok lain. Rapat sebulan kalau perlu, nanti tak cariin biaya deh. Ya, rapat apa yang terpenting yang selama ini membuat perpecahan umat itu kita recovery secara fikih, gitu ya. Terus nanti ada fatwa bersama. Ini enggak, saat durungi poso Muhammadiyah di fatwa tanggal sekian. Terus besoknya NU tanggal sekian. Terus ono sing di Makassar iku. Iku riyo di sini. Naksabandia. Iya, Naksabandia yang di Sulsel itu nyeneng itu Anda ikut sana. Enak iku. Posone kari. Riyo cepet. Enak iku ya. Jadi nek pas Ramadan sampean pindah iya, habis hari raya baru kesini lagi kan itu. Gitu Mas, coba. Menurut saya kan fatwa bersama. Kalau sampean tadi mengatakan, siapa tadi? Sampean tuh yang mengatakan mbok fatwa bersama. NU, Muhammadiyah, ya Basul Masail, Majelis Tarjih.
MUI dan lain-lain, kok fatwa dewe-dewe, umatnya dibiarkan bertengkar. Akhirnya saya kan di daerah kan gimana cak ini yang bener yang mana ya bener kabeh. Milih sing enak. Gitu saya. Pokoknya naik poso milih sing kari, riyo milih sing cepet. Sepakat. Tenang aja. Sing tanggung jawab yang berfatwa. Kok nek di akhirat lho kowe kok wis poso, kok posone kari. Lho, niki kok sing fatwa ngono to. Lah dia yang masuk neraka, kita masuk surga. Lah terus piye Mas? Lah masa kita dibikin friksi-friksi bingung-bingung terus. Udah jauh-jauh ke sini masa masih friksi. Ya toh Mas, ya ndak lah. Di sini kan Sini aman Pak, kecuali Iqbal. Kecuali yang bikin problem Iqbal. dia enggak Yang ditulis. Kalau Cak, nyambung sedikit ya persoalan bid'ah tadi itu sebenarnya asik kalau masuk ke YouTube itu Cak Nun .2 Allah Maha Pembid'ah. Wah, udah itu langsung masuk liberal itu. Sebentar. Maksud saya begini. Kalau melihat ini cara Cak Nun menguraikan masalah atau menjelaskan masalah. Jadi katakanlah ketika kita sudah alergi dulu dengan kata bid'ah. Tadi kita aja semua begitu bilang kita harus bid'ah itu pada ketawa ya. Padahal sebenarnya akar maknanya secara epistemologis, harfiah dan sebagainya harus dielaborasi dulu gitu kan ya. Apakah cara seperti itu juga yang membuat Cak Nun beberapa waktu yang lalu nulis tentang khilafah itu ya? Karena kan beberapa kaget, loh kok Cak Nun gini? Tapi ketika saya coba baca, itu semacam mendudukkan konsep khilafah itu bukan sekedar makna khilafah sebagaimana yang dipahami publik selama ini gitu. Selama ini kan marketer khilafahnya HTI gitu. Jadi ketika kita bicara khilafah, menyebut kata khilafah, orang oh khilafahnya HTI ini kan. Padahal ternyata kalau saya baca dari katakanlah FPI punya konsep sendiri, katakanlah kerjasama antar dunia Islam. Mereka punya cita-cita untuk membuat mata uang bersama antar dunia Islam. Itu beda banget dengan HTI gitu. Nah ketika Cak Nun nulis, orang kan, wah Cak Nun ternyata bela HTI, ini gimana katanya NKRI gitu kan. Tapi begitu saya baca, khilafah di situ adalah mendudukkan konsep khilafah sebagaimana tugas kekhalifahan manusia gitu. Itu kalau saya tafsir atas Cak Nun. Ini belum sampai tadabbur ya Cak ya. Saya baca tafsir atas tulisan Cak Nun. Apakah seperti itu? Ini terus terang titipan dari banyak teman. Mbok takokke itu kok Cak Nun kok nulis gitu. Oh tadi malam ini biar masalah nih. Sebagai tulisan ini. Sebagai intel berbayar. Bangga Cak. 4 juta Mas. ini kan soal kita tuh enggak, menurut saya kita itu kuliahnya salah, cara nyari ilmunya salah, menurut saya gitu loh. Jadi kita tuh ketika mendapatkan rasa manis itu kita punya kesimpulan yang salah mengenai hulu hilirnya rasa manis. Dan apalagi khilafah, wong saiki legi ya gak ro. Sekarang Anda itu membedakan wajah sama cantik aja enggak bisa mengurai kok. Air sama ombak itu aja nggak bisa kok. Airnya bisa Anda ambil, ombaknya nggak bisa. Misalnya gitu ya. Itu sing paling gampang nih gak dadi. Wong sak dunya loh Mas. Maka saya tuh ketawa-ketawa iki gak iso diandalkan menungso di dunia iki. Wis taek kabeh. Jadi sekarang kalau saya mau jawab dia ya. Sudah panas. Ini sudah bebas dari anasir media, jadi netralitasnya. Enggak, maksud saya gini. Loh kan kata khilafah kan dari Allah. Mosok saya berani-berani. Kan Allah itu enggak menciptakan manusia kecuali untuk dijadikan khalifah. Khalifah itu subjeknya, khilafah itu apa namanya? Apa jenenge kalau bahasa Inggrisnya itu? Bukan objek. Bukan khilafah itu kata benda abstrak. Adjektif. Masdar. Adverb. Kan saya hati-hati betul sama kata khalifah ini karena Tuhan yang bikin ya. Arek-arek kok wani anti khilafah iki lho. Kon kok dibatek ilatmu karo malaikat Israel kan. Arek-arek kok wani iki lho. Saya enggak berani, Mas. Makanya saya bilang sama Ismail Yusanto, Anda ini
kesalahan Anda nomor satu ini DPP HTI ya, datang ke rumah terus giliran sama Mabes, setelah itu Pak Kapolda. Felix. Setelah itu Felix ya beberapa hari kemudian setelah dia diusir, dibubarkan, baru dia ke tempat saya. Terus Felix saya ajak ke pengajian NO, diterima, disambut oleh Banser. Ini ekstra karena jawab ini ya. Felix ikut pengajian saya, Banser NO, terus semua menyangka sudah beres antara NO sama HTI. Felix sendiri merasa wah sudah diterima saya. Ya ora, aku diterima mergono aku le. Nek ora ana aku kowe ya diusir. Iya, betul dipukulin juga. Kalau sekarang kamu masuk ke sana lagi ke tanpa saya. Kalau ada saya, bukan saya hebat. Orang itu sama saya ndak tegaan hati. Kalau ada saya, mereka ndak mau bikin buruk apapun. Karena mereka itu sayang sama saya. Itu bukan soal hebat. Nggak tega, ngono Cak Nun kok kon gak ribut sih kan gitu loh. Jadi si Felix ini mulia di situ. Terus pulang juga diantar, makan bareng sama rombongannya, dan dia ikut pengajian juga gitu kan. Terus dia pikir sudah beres HTI sama ya turun kayak iku mergono aku. Nek gak percaya runu meneh kon lak karo ya. Oke ya, tak terusin khilaf. Jadi gini Mas, saya itu berani ngomong epistemologi karena saya punya marja. Ya saya karena nyuwun sewu di dunia ini urusan bahasa Arab itu ada majelisnya, namanya Majelis Umana. Majelis Umana itu adalah 9 orang yang jadi ada majelis beranggotakan 9 orang di bawah kerajaan Arab Saudi, tapi internasional skalanya, yaitu menjaga bahasa Arab seluruh dunia. 6 orang itu dari negara-negara Timur Tengah, Arab, Mesir, Syria, gitu-gitu ya, Yaman. Terus yang 3 orang itu dari Afrika, Eropa, dan Asia. Yang dari Asia itu kita. Yang dari Asia itu anggota Majelis Umana itu kebetulan kakak saya. Jadi orang nomor 1 di Asia bahasa Arab itu kakak saya kebetulan. Jadi saya kalau ngomong bahasa Arab aku wani yo, aku duwe sumbernya yo. Betul. Dan semua yang saya omongkan di tulisan khilafah itu kan tidak mungkin tidak saya ajukan kepada kakak saya toh. Ya. Secara kebahasaan, secara tafsir, secara konstelasi segala macam mesti tak rekonfirmasikan. Oke, jadi saya kalau masuk ke khilafah. Bedanya HTI sama saya bilang sama Ismail Yusanto dan teman-teman. Kalau Anda itu khilafah itu sudah prasmanan makanan. Pokoknya mejanya harus gini, nasinya harus gini, sayurnya harus ini gitu, sudah jadi. Sementara NKRI adalah prasmanan yang lain yang Anda mau berabrik Anda ganti dengan prasmanan Anda. Bagi saya khilafah itu bukan prasmanan makanan, itu makanan itu benih saya bilang. Khilafah itu benih. Jadi kayak benih kedelai, benih jagung, benih ya. Jadi itu masih benih. Khilafah itu belum bentuk, dia belum, ibarat bayi masih janin, dia belum bayi. Apalagi kalau hati kan sudah dewasa, sudah jelas konsepnya. Saya bilang di dunia ini tidak ada negara, tidak apa-apa kok. Kenapa harus terikat pada skala negara? Sehingga Anda mau mengganti NKRI dengan khilafah. Di dunia kan negara gak apa, Rasulullah gak pernah loh bernegara Mas. Rasulullah tuh tidak pernah kerungu negara loh, gak tahu deh. Terus tak konfirmasikan, NU aja gak ngerti kok. Iya. Ya, nggak percaya udah sana, istikharah sana, minta ketemu Rasulullah. Kalau dia pernah dengar NU nanti kasih tahu saya. Dia belum pernah dengar NU, Muhammadiyah. Dia tanya sama, iku mau sing jenenge meh padha karo jenengku iku apa? Oh niku Muhammadiyah Kanjeng Nabi. Gitu. Jadi orang tuh kok gampang nesu lah. Dia khilafah itu benih Mas. Jadi khalif gini, ini jailun fil ardi khalif itu artinya saya menjadikan manusia gini. Anda ya manusia ya, Adam ya. Adam bisa saya sebut Adam, nomor 2 saya sebut manusia.
Nomor 4, nomor 3 saya sebut abdi, hambaku, hambanya Allah. Nomor 4 saya sebut khalifah, Anda khalifati, khalifatullah. Jadi Anda itu duta saya, gitu ya. Nah Allah ketika bikin Adam, itu yang dia sebut bukan Adamnya, bukan manusianya, bukan Abdullahnya, tapi khalifahnya, fungsinya. Gitu nggak Mas ya? Iqbal, sarjana apa misalnya ya? Sastra. Sarjana sastra. Terus kepala apa di Indonesia? Projo yang jelas. Dia projo. Nah, yang kita omongkan ini bukan Iqbal dari mana, Iqbal ini sarjana apa. Yang diomongkan Allah adalah fungsimu di masyarakat. Nah, khalifah itu adalah fungsi itu. Jadi fungsi pengelolaan. Jadi khilafah itu tata kelola. Gitu loh. Kok orang kok terikat pada kata khilafah terus paranoid, kan gitu. Bagaimana Anda ini kok gampang menparanoid? Saya itu merdeka dari semua kata-kata kok. Karena saya harus taat kepada makna yang aslinya, kan gitu. Oke, jadi sekali lagi khilafah bagi saya itu benih. Dia kalau tumbuh bisa jadi republik, enggak apa-apa. Jadi kerajaan, enggak apa-apa. Kesultanan, monggo. Komunitas tok, tribe tok, enggak apa-apa. Gitu loh kalau saya. Terserah bentuknya yang Anda sepakati. Sama dengan ketela, mau jadi gedok monggo, mau jadi keripik monggo, tidak masalah. Itu sesuai dengan kesepakatan kesepakatan komunitasnya. Sekarang kalau HTI mau bikin begitu, mbak runding dulu sesama Islam dulu, runding ke PP Muhammadiyah, ke PBNU, kan gitu. Mestinya ojo tuh ndek Senayan khilafah. Akhirnya semua orang salah paham. NO sampai anti khilafah itu lah. Gusti Allah kaget loh, kok NO anti khilafah? Kok NO anti khilafah bagaimana? Kalau anti khilafah versi HTI masih oke. Gimana sih? Nek anti khilafah itu kan sampean menyinggung hatinya Allah. Piye to ki bocah-bocah iki? Piye to tak gawe ra iso ngising apa piye? Kan gitu. Kan gitu. Kalau anti khilafah versi HTI oke, tapi kalau anti khilafah kan celaka dong kita. Wong itu konsepnya Allah. Allah tidak bikin kita kecuali untuk jadi khalifah. Maka bekal kita adalah khilafah, tugas kita adalah khilafah. Masa gitu aja tidak bisa memahami coba. Masa cuman saya bilang khilafah NKRI, terus teman-teman kan, Cak Nun kok pro HTI? Ya apa sih? Aku iki mek nyeret wedhus kok anggap wedhus sih lah. Aku mau bukan kandang PT ono Cak Nun kloro saiki lho. Bagaimana nih kaum intelektual modern ini? Bagaimana sih? Kenapa semua kok enggak punya ketangguhan intelektual, enggak punya koridor ilmu gitu loh. Makanya sama setan pada takut. Makanya kalau ngimami, ayo dirapatkan softnya supaya tidak diisi setan. Setan yang guyu, loh, saya ndak butuh soft. Aku sudah di dalam hatimu kok. Nek aku ngimami mas, makanya aku mau ngimami loh mas sampai hari ini. So, nek aku ngimami, ayo setan sing ngerti sembahyang musisan gini. Ayo setan iblis dajjal kalau mau ikut sholat sekalian sini. Gitu kalau saya. Enggak terus dirapatkan softnya. Ini kok rapatnya nih terus kon sujudmu piye, rukukmu kan malah susah. Mestinya renggang dong. Kan gitu mas. Waktu tahiyat akhir kan butuh ruang untuk 1,3 1,4. Kok malah disuruh rapet iki loh. Gitu loh. Enggak ngerti juga saya. Jadi orang sekarang tuh masuk anginan. Dididik masuk angin, dididik demam. Krungu khilafah demam, krungu apa demam gitu loh mas. Kok mbembetnya ini ada kayak gitu. Jadi saya kan pakai bahasa Jawa Timur ya mas. Jadi, paham ya Bal ya? Jelas ya Bal? Kalau Iqbalnya jelas nih Cak. Tapi jadi gini, khilafah Setan di dalamnya. Khilafah pada periode Adam adalah pengenalan tadarusul alam. Tadarus itu mengenali alam. Anda kalau sekolah sebenarnya harus mengerti level. Kalau Anda SD itu tadarus namanya, tadris main namanya madrasah. Kalau Anda setelah tadarus Anda mulai taklim. Tafhim itu SMP lah gampangannya gitu. Jadi
Mafhamah, SMP itu Mafhamah Al-Madrasah ya, Al-Mafhamah SMP berapa? Nek SD Al-Madrasah apa? Terus nanti kalau SMA Maklamah, Anda mulai mempelajari sesuatu yang Anda pahami itu. Tidak hanya tahu dan paham daun, tapi mengetahui hal-hal yang lebih detail mengenai daun, itu namanya Maklamah. Kalau sudah kuliah itu namanya Ma'rofah. Anda sudah memperdalam spesialisasi Anda sudah arif, Anda sudah mengarifi segala sesuatu. Itu tingkat ma'rofah. Begitu Anda S2, S3 dan di masyarakat itu sudah makdabah. Jadi orang kalau sudah mulai S2, dia tidak hanya studi seperti adik-adiknya yang akademis, dia sudah mulai empiris, itu enggak? Dia sudah mulai makdabah, sudah mulai menciptakan peradaban. Itu. Nah, di pendidikan Islam itu sampai SMA Jik Madrasah. Makanya yang populer itu mahfadzoh, hifdzul Quran, apal tok. Ya gak apa-apa ya, seneng-seneng aja, api-api, tapi kita nggak pernah meningkat karena kita tidak pernah ngurusin ilmu benar-benar gitu loh, Mas. Makanya denger kata ini, padahal kata itu sudah dimanipulasi sama politik tuh, Mas. Hati yo gak hati-hati, iki sampean gawe khilafah iki aku dadi kerepotan. Loh, sekarang NU ya khalifah, Muhammadiyah ya khalifah, semua ya khalifah. Bahkan tidak hanya semua manusia itu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sekarang khalifah itu apa? Khalifah itu ini Mas, kalau ini amami, yamini, yasari, khalfi. Jadi khalifah itu yang berdiri atau yang berjalan di belakang. Namanya khalifah. Di belakang siapa? Di belakang Rasulullah. Jadi Allah, Rasulullah kita. Nah, kita ini orang yang berjalan di belakang Rasulullah. Jadi khalifat itu sesudah saya. Jadi Anda antri imigrasi di airport, man khalifati gitu. Siapa yang sesudah saya? Ngono. Lagi belajar bahasa Arab yo gak gelem, muring-muring. Khutbah muring-muring, kok demo muring-muring arek-arek iki ya Allah. Kok mari ngono ana Islam liberal. Islam kok liberal? Islam itu wis liberal. Islam itu artinya liberation, to liberate. Itu aslama yuslimu, to liberate. Kalau Islam liberation, gitu kan. Kalau Islami liberal. Kalau mau pakai bahasa loh. Dan Islam liberal itu berarti PT ayam alas. Wis PT ayam. Ya arek-arek iki. Ya kira kayak aku nek di desaku biyen ono PT ayam alas rek. Ayam alas itu kan berita dari daerah Melayu bahwa ada ayam yang berasal dari alas atau hutan. Terus masuk ke desa saya, di desa itu yang namanya PT, yang namanya ayam kan PT. Nah itu PT ayam alas, sama dengan Damar Strongking. Strongking itu mereknya Petromak. Nah di desa saya yang namanya Petromak itu Damar. Damar apa rek? Damar Strongking itu maksudnya Petromak. Sama kalau di Jogja, Hondamu apa? Honda saya ya Kawasaki. Kamu langganan KR apa? Saya langganan KR Kompas. Padahal KR itu nama koran. Nah intelektual aja ikut gitu dong, itu kan orang kampung. Masa orang intelektual ikut gitu khilafah marah? Lu iki neng Hondamu merek apa? Ya di Indonesia kan gitu. Nyenengke gue ya. Gitu loh. Jadi teman sekalian, menurut saya kita adalah subjek yang bisa merekatkan kembali semua itu dengan kita mulai dengan subuh bareng begini ini wes beres. Apa tuh angele? Emang bedanya NU sama Muhammadiyah apa? Hampir enggak ada loh Mas. Bahkan terbalik Pak. Ya Pak saat sampean lah ide karo Yai Hamid, sampean tahu berguru nang Cak Nur. Cak Nur itu NU. Semua orang menganggap Cak Nur itu bukan NU toh. Cak Nur itu NU, Nur Khalis Masjid. Udah sampean baca surat-suratnya. Saya punya dokumentasinya Cak Nur. Semua orang menyangka dia itu Masyumi, Muhammadiyah. Enggak, Cak Nur itu NU. Jadi para Madinah itu sebenarnya NU dulu. Cuman karena terus pecah sama Bu Cak Nur jadi. Nah, NU Muhammadiyah itu tidak seperti awalnya dulu Pak Asad. Jadi misalnya beduk, aku takon, beduk itu yang melarang, yang membid'atkan siapa? Muhammadiyah apa NU? Beduk. Muhammadiyah.
Padahal yang tidak cenderung beduk itu, yang cenderung seneng pakai beduk itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mbah Hasim malah tidak suka beduk. Lu kualik gini. Jadi silang. Banyak yang gitu-gitu. Tidak ada bedanya Mbah Dahlan sama Mbah Hasim itu tidak ada bedanya. Wong mereka sama-sama sekolah di Arab, sama-sama sekolah di Bangkalan, sama-sama nasab ilmunya dari Mbah Soleh Darat, sama-sama di pesantren Selawe. Ya toh, podo perguruannya podo. Dan saya ada di situ. Gitu ya. Saya ada di seluruh lingkungan itu, bahkan saya yang ikut menata semuanya gitu loh. Saya yang bikin Kabupaten Jombang, saya yang memberesin Tebuireng ben aman untuk pesantren. Tebuireng itu bukan nama, di situ nama perampok. Ki Tebuireng kan gitu. Ya arek-arek gak ero ngono wis pokoke Tebuireng pesantren. Kasih nang belas arek-arek itu. Kowe muring-muringan gitu. Ijo Jombang, Ijo Abang enggak, Jombang itu bukan Ijo Abang, itu nama bunga kok. Jombang itu. Dan sekarang gini, Indonesia selain Jombang aja deh. Kapan-kapan tak bukain. Ini nggak beres-beres loh ini.